Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di Tribun News on Cam bersama saya Gilang Putranto. Kali ini saya akan berbincang dengan Kiai Haji Muhammad Syukron Maksum. Beliau adalah pimpinan Ponpes Jari Nabi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selamat malam, Kiai. Selamat malam, Mas Assalamualaikum. Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana, Kiai? Alhamdulillah sehat. Sejak Alhamdulillah. Ya. kemarin sampai Lebaran sekarang, alhamdulillah. Baik. Kalau kondisi di Jambi seperti apa, Kiai? Jambi aman, terutama kabupaten kami termasuk kabupaten yang paling aman dari Termasuk pandemi yang paling ini. aman ya. Okay. Ya, baik Tribuners, kali ini saya bersama Kiai Haji Muhammad Syukron Maksum akan berbincang mengenai tata cara sholat Idul Adha dan juga tata cara berkurban. Ya, kita tahu Tribuners, Idul Adha nanti akan jatuh di tanggal 31 Juli 2020. Itu adalah keputusan dari PP Muhammadiyah. Akan tetapi untuk pemerintah nanti akan disampaikan melalui sidang isbat. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwasanya Kiai Syukron ini adalah penulis buku dari Mukjizat Siwak, kemudian ada Rahasia Sholawat Nabi, dan juga 7 kunci enteng jodoh. Baik, Kiai, yang pertama mengenai tata cara sholat Idul Adha. Mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners seperti apa syarat wajib dan juga syahnya dari sholat Idul Adha ini. Silahkan, Kiai. Oke, terima kasih. Kalau syaratnya sholat Idul Adha ini jadi dilaksanakan setelah terbit matahari sampai waktu zuhur. Gitu. Kalau sholat Idul Adha disunahkan agak pagi, ya, lebih pagi itu lebih bagus. Selanjutnya juga sholat Idul Adha diakhiri dengan khutbah, ya, khutbah Idul Adha setelah sholat Idul Adha. Adapun kalau kaitannya dengan rukun sholat Idul Adha itu sama dengan sholat pada umumnya gitu ya. Jadi diawali dengan niat, berdiri bagi yang mampu, dan seterusnya sampai diakhiri dengan salam dan tertib. Itu kalau kaitannya dengan rukun. Kalau kesunahannya, sholat Idul Adha ini sunnahnya itu sebenarnya hampir sama dengan sholat biasa, ya, seperti juga sholat Jumat. Jadi mandi terlebih dahulu, mandi untuk sunnah, untuk pelaksanaan Idul Adha. Lalu kemudian memakai pakaian terbaik, itu memakai wangi-wangian, wangi yang menyengat itu dianjurkan untuk laki-laki, kalau perempuan secukupnya saja. Dan mengajak anggota keluarga untuk bersama-sama menjalankan sholat Idul Adha di masjid atau kalau misalnya memang di lapangan. Dan juga disunahkan bertakbir. Bertakbir ini dimulai sejak malam pelaksanaan sholat Idul Adha itu sampai dengan hari tasyrik. Gitu. Asar hari terakhir tasyrik itu sudah tidak terakhir itu. Tapi kalau setelah sholat Idul Adha itu takbirnya itu setelah sholat saja. Kalau sebelumnya kalau malamnya sampai sholat Idul Adha itu sewaktu-waktu, setiap waktu disunahkan untuk bertakbir. Juga disunahkan juga untuk berangkat ke lokasi sholat Idul Adha itu berjalan kaki. Kalau bisa jalan berangkat dan jalan pulangnya itu berbeda gitu. Adapun kalau tata pelaksanaannya sholat Idul Adha itu niatnya kalau untuk makmum sholli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam sholli sunnatal Idul Adha rakaataini imaman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama dengan 7 takbir. Takbir ini selain dari takbiratul ihram, ya. Takbir awal itu 7, kalau rakaat kedua 5. Terus misalnya ada kejadian imamnya lupa takbirnya sekali langsung baca Fatihah misalnya, yang nggak usah pakai sujud sahwi atau apa, yang nggak apa-apa ditinggal karena cuma sunnah istilahnya itu, sunnah saja.
apalagi ya, mungkin kalau sholat Idul Adha itu sudah mencakup itu pelaksanaannya. Yang penting adalah sholat ini harus diingat, ini sunnah muakkad yang dianjurkan, muakkadah yang dianjurkan. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan, atau misalnya ada udzur-udzur yang apalagi membahayakan, jadi nggak usah gitu ya. Artinya cukup misalnya mau laksanakan di rumah, silakan. Tidak pun juga tidak apa-apa. Gitu. Kira-kira gitulah kalau gambaran umumnya dari sholat Idul Adha. Oke, itu tadi Tribuners terkait tata cara sholat Idul Adha yang disampaikan oleh Kiai. Baik, kemudian Kiai terkait Idul Adha pasti erat kaitannya dengan Idul Kurban seperti itu. Nah, kali ini Tribuners kita akan membahas mengenai tata cara berkurban. Seperti apa tata cara mulai dari syarat wajibnya, kemudian rukun, sunnah, niat, hingga ketentuan-ketentuan di hewan kurban. Kita akan bahas bersama Kiai. Silakan Kiai. Idul Adha itu memang ada juga yang menyebutnya dengan Idul Kurban. Jadi itu menjadi satu bagian. Diawali dengan momen ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Ismail. Jadi ini ritual yang menyatu gitu. Dan kita disunahkan kalau bisa setiap tahun berkurban. Ya, ini termasuk hukumnya sunnah muakkadah. Kalau syarat-syarat kurban itu yang pertama harus binatang ternak, ya, binatang ternak. Karena sesuai dengan firman Allah, min bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu binatang ternak. Binatang ternak ada unta, ada sapi, ada kambing. Terus binatang ternak ini juga dibatasi usia. Usianya harus usia yang mencukupi. Kalau unta itu harus sudah masuk 5 tahun, masuk 6 tahun. Kalau sapi 2 masuk 3. Kalau kambing domba itu 6 masuk 1 tahun. Nah, kalau kambing biasa kayak kita kebanyakan kambing lokal Indonesia. 6 bulan ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau bisa masuk ke 1 tahunnya gitu kan. Tapi minimal itu 6 bulan. Jadi nanti juga ngelihat fisiknya gitu ya. Terus kalau kambing biasa, kambing lokal itu satu tahun minimal masuk ke 2 tahun. Gitu. Nah, kalau itu kelayakannya ya, syarat-syarat untuk bisa menjadi kambing kurban. Kalau tata cara ataupun niat untuk berkurban itu ya niat saja. Intinya saya niat berkurban. Namun dalam pelaksanaan penyembelihan itu paling tidak ulama mengajarkan ada empat tahapan. Ya. Tahapan yang pertama membaca bismillah, baca basmalah lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua baca sholawat, lalu membaca takbir 3 kali dan tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus yang terakhir itu membaca doa. Doa ini kan yang dilakukan oleh penyembelih ya, biasanya penyembelih. Boleh yang berkorban atau yang lain. Doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Jadi ya Allah, ini darimu dan hari ini adalah milikmu. Aku hari ini persembahkan kepadamu. Maka terimalah dariku ini. Jadi ya istilahnya kita itu hewan kurban itu kan sebenarnya segala rezeki itu kan dari Allah gitu ya. Dari Allah diberikan ke kita, ini milik Allah. Lalu saat itu kita serahkan kepada Allah gitu. Nah, kalau rukun penyembelihan itu ulama mengajarkan ada 4 ya dalam fikih kurban itu ada 4. Yang pertama ada proses penyembelihan. Yang kedua ada yang menyembelih, terus ada hewannya, dan yang keempat adalah alat penyembelihan. Makanya alat ini harus penting. Nah, proses kalau orang menyembelih, makanya menyembelih kurban itu tidak boleh sembarangan, harus orang yang berpengalaman, karena nanti kalau sampai gagal kan mubazir. Jadi harus ada istilahnya memotong 2 jalur di leher ini ya, ada jalan nafas dan jalan makan gitu. Jalan makanan itu harus dua-duanya harus terputus gitu. Nah makanya memang biasanya kalau di pesantren ada diajari betul prakteknya ya, ditunjukkan sampai ini loh, ini urat untuk jalan makan, ini untuk jalan nafas, dua-duanya harus putus gitu. Nah
Kalau kesunahannya ya sama ya, kesunahannya tadi sudah dibahas, artinya dengan membaca 4 tahapan tadi, basmalah, sholawat, takbir, lalu doa. Doa yang terakhir ini pernyataan bahwa kita memberikan kepada Allah, kita terima dari Allah, ini semuanya milik Allah, kita serahkan kepada Allah sebagai sebuah persembahan kerelaan kita. Karena kita berkorban ya, berkurban. Kalau orang yang menyembelih, yang menyembelih ini kalau dalam fikih kurban itu harus muslim ya, harus muslim. Dan juga kalau juga harus ini tidak cacat. Misalnya tunanetra, orang buta itu kan berbahaya kalau misalnya motong itu. Tapi ini ya jarang terjadi. Kayaknya nggak ada lah ya itu kan. Nah, syaratnya binatang yang selain yang tadi disebutkan itu, tapi tadi sudah disebutkan ya, binatang ternak, binatang yang halal tadi sudah disebutkan 3 jenis tadi. Nah, itu. Terus apa lagi nih? Oke, mungkin ini Kiai terkait ketika kurban, kalau sapi itu batas bisa dikatakan patungannya itu berapa orang, kemudian kalau di Indonesia kan kalau tidak umumnya sapi dan kambing. Kalau kambing seperti apa, sapi seperti apa itu, Kiai? Oh iya, kalau boleh, kalau sapi itu kan untuk 7 orang ya. Jadi bisa bersama-sama. Misalnya harganya 14 juta, berarti per orang 2 juta, silahkan. Gitu. Kalau kambing 1 orang. Makanya kalau misalnya ada bersama-sama bahasanya arisan itu boleh, selama arisan itu memang ya bukan bergantian gitu ya. Artinya misalnya 7 orang bersama-sama, sebenarnya hampir bukan arisan tapi iuran gitu ya. Iuran, jadi 7 orang tapi berangsur-angsur ya. Misalnya sebulan 200 nanti sampai 2.400.000 misalnya 1 tahun, yang 400 ini untuk tambahan kalau kurang gitu misalnya kan. Nah, berarti rata-rata misalnya sapi harga segitu cukup untuk macam-macam untuk ini gitu. Nah, jadi itu harus diperhatikan, itu harus 7 orang. Nah, kalau mungkin juga ada pertanyaan kalau misalnya kalau yang kurban itu boleh makan nggak sih gitu? Ya kan? Mungkin ada ya misalnya. Yang kurban itu boleh makan dagingnya nggak sih gitu kan? Jadi kalau selain mazhab Hambali sunnah ya, selain mazhab Hambali kalau ulama 4 mazhab ini. Tapi kalau Hambali malah wajib. Ya, malah wajib. Kalau Hambali itu malah wajib yang kurban itu ikut makan gitu kan. Nah, kalau Syafi'i dan 3 mazhab yang lain ini awal-awalnya dulu Syafi'i dalam qaul qadimnya itu separuh hewan kurban itu boleh. Jadi misalnya untuk keluar kambing 1, separuhnya itu dimakan untuk dia dan keluarganya itu boleh. Tapi pada akhir-akhirnya di qaul jadidnya Imam Syafi'i membatasi. Nah, jadi misalnya kambing silahkan 1/3 untuk keluarganya yang punya itu. Jadi malah kalau misalnya yang mazhab Hambali itu malah wajib. Jadi yang kurban harus ikut makan gitu. Nah, kaitannya juga misalnya ada nih kan sebagian pertanyaan kalau hewan kurban itu bagusnya dikasih mentah atau matang ya gitu. Kan ada tuh gitu kan. Kadang-kadang itu kan hewan kurban itu ada yang mungkin di kornet atau macam-macam lah gitu kan. Dimasak gulai. Digulai gitu. Jadi mazhab Syafi'i membatasnya begini kalau Imam Nawawi. Kalau untuk orang miskin itu boleh, tetapi sebaiknya dikasih mentah. Karena tidak semua orang miskin dia butuh makan itu gitu. Artinya kalau misalnya dimasak itu kan berarti harus dihabiskan ketika itu gitu ya. Apalagi kalau digulai itu makan bareng-bareng. Tidak tahan lama. Jadi kadang-kadang kan juga orang miskin itu dia dapat hewan kurban itu, daging kurban itu dia bisa jual lagi. Diperbolehkan ya Kiai ya? Boleh. Selama itu sudah jadi miliknya loh ya. Jadi kalau misalnya dia dapat 10 kilo gitu, dia makan mungkin ya sekilo aja lah dimasak gitu, yang 9 kilo dia jual untuk ekonominya nggak masalah. Tapi kan itu sudah diberikan ke dia gitu kan. Nah makanya kalau orang miskin jangan ini ya istilahnya
jangan diberi, sebaiknya malah jangan diberi matang gitu ya, diberi mentah. Nanti kalau misalnya yang orang mampu gitu ya, orang-orang mampu silahkan untuk diberi matang, misalnya untuk makan-makan bareng nggak masalah, yang penting orangnya mau gitu ya, kira-kira gitu. Oke, itu tadi terkait beberapa ketentuan hewan kurban. Kalau misalkan Kiai tadi ada yang terlewat, misalkan satu kambing akan tetapi itu diatasnamakan satu keluarga, itu apakah boleh Kiai? Nggak boleh, jadi Nggak boleh satu ya? kambing ya, karena ketentuannya memang untuk satu orang gitu. Jadi Jadi, mungkin bisa bisa digantikan gitu. Kalau misalnya kami kebiasaannya misalnya tahun pertama ini anak saya yang pertama, tahun kedua nanti anak saya kedua, tahun berikutnya saya, atau kemudiannya bunda, kayak gitulah. Jadi bisa di rolling gitu kan, di gantian gitu saja. Memang diatasnamakan satu orang ya? Kadangkala itu kan begini juga sih ya. Kalau misalnya ada sebagian kita yang suka itu ya kambing gitu ya, karena yang dicontohkan dulu kan kambing gitu ya. Kurban itu yang dicontohkan kambing gitu, dan mungkin tapi kan ada juga sebagian orang yang tidak suka dengan kambing gitu ya, yang dagingnya padahal kan sebenarnya disunahkan dari dulu kan ya, memang contoh yang dari Nabi Ibrahim dulu itu bentuknya kambing, domba ya. Jadi sehingga mungkin kalau satu-satu itu, apalagi kalau misalnya bisa 1 tahun sekali, tapi satu nggak ada masalah gitu. Oke, baik. Terkait hari pelaksanaan kurban atau penyembelihan kurban, tadi belum disampaikan, Kiai, itu di hari apa saja? Apakah di tanggal 10 Zulhijjah atau bisa di hari Tasyrik juga? Oh ya, jadi kalau pelaksanaan kurban itu mulainya itu adalah setelah sholat Id ya. Sudah sholat Id, sudah khutbah, sudah bubaran, nah itu sampai hari terakhir, hari tasyrik, waktu asar ya, sebelum maghrib. Kalau sudah setelah maghrib itu sudah tidak boleh, itu berarti bukan kurban lagi kalau misalnya motong gitu. Jadi memang panitia harus pinter nih, harus tahu nih. Makanya memang kepanitiaan di masjid kalau untuk kurban itu memang harus tahu hukum-hukum fikih seperti ini, pendistribusiannya, cara memotongnya dan seterusnya, sehingga hal-hal kayak gini nih jangan sampai terjadi gitu kan, jangan sampai terlewat. Kalau misalnya mungkin bisa juga seperti ini, kalau misalnya terlalu banyak kepanitiaan ini, ada kambing kurbannya banyak banget, kan bisa dialihkan ke masjid-masjid yang lain gitu ya. Disebarkan ke masjid-masjid yang lain, nanti silahkan dipotong di situ gitu. Dan kalau masjid-masjid yang mungkin jarang pemotongan itu kan pasti senang, sehingga cepat dilaksanakan, cepat didistribusikan gitu. Yang penting pokoknya motongnya seperti itu caranya. Oke, berarti di hari apa saja itu? Ya, jadi tanggal 11, 12, 13. Tanggal 10 kan, terus 11, 12, 13 di hari tasyriknya itu. Jadi patokannya sama tadi dengan takbir tadi gitu kan. Takbir itu kan 3 kali tuh gitu. Dalam 3 hari itu setelah sholat 5 waktu takbir gitu kan, boleh gitu. Nah, itu masa-masa itu dengan dipotong kurban. Kalau saya biasanya menyiasatinya gitu. Jadi kadang itu kan ada yang ditumpuk di hari pertama. Hari pertama pemotongan korban semua. Jadi kadang-kadang hari kedua, hari ketiga, hari tasyrik sampai ketiga hari itu kadang-kadang sudah tidak ada, atau jadinya sibuknya hari pertama itu sampai malam, sampai pendistribusiannya. Kalau saya biasanya di pesantren saya siasati gitu. Jadi hari pertama motong, nanti hari kedua atau hari tasyrik yang kedua biasanya motong lagi gitu, sehingga lebih enak. Nah, ini mungkin teknis panitia kurban lah yang pinter-pinternya ngatur gitu. Apalagi ini ya Kiai ya, apabila nanti memang betul pemerintah juga menetapkan sama dengan PP Muhammadiyah di 31 Juli itu bertepatan di hari Jumat. Biasanya Jumat nanti keburu sholat Jumat, itu berarti bisa dialokasikan di hari tasyrik, tidak harus ditumpuk di tanggal 10 Zulhijjah saja. Ya, betul. Jadi bisa. Jadi istilahnya itu kebijaksanaan dari pengurus takmir masjid dan pengurus masjidnya lah ya, panitia kurbannya itu bagaimana efektifnya. Jadi karena memang begini ya, Idul Kurban itu kan menunjukkan kerelaan kita terhadap
apa yang sudah diberikan Allah kita korbankan gitu kan. Simbolnya itu dengan binatang gitu kan. Simbolnya kan dengan menyembelih binatang, kambing, unta atau sapi. Itu simbol. Jadi simbol itu kita laksanakan, tetapi secara filosofis juga artinya kurban itu kerelaan kita untuk menyerahkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita kepada orang-orang atau saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara kita yang misalnya tidak mampu, yang mendapat musibah gitu ya. Apalagi termasuk misalnya kayak gini nih, ekonomi lagi sulit, kondisi seperti ini. Ini bagi kita yang ini sangat efektif gitu loh. Dan tidak harus misalnya ya kalau misalnya kita tidak motong sendiri, kita bisa kirim kemana gitu ya. Misalnya yang dari Solo dilempar ke Jambi, dilempar ke Palembang dan seterusnya. Yang penting kan di situ dilaksanakan gitu. Jadi mungkin bisa lebih menyebar sebagai solidaritas sosial kita gitu. Jadi istilahnya itu supaya kita itu sadar, kita itu harus tahu bahwa apa yang diberikan, apa yang kita bawa selama ini dari Allah gitu loh. Kadang kan menganggap semua yang dimiliki milik kita, semua harta yang kita punya itu punya kita, keluarga, anak istri, kendaraan dan seterusnya, aset-aset itu semuanya milik kita. Padahal itu kan sebenarnya milik Allah. Nah, ini momen ini Allah itu seakan-akan mengingatkan kepada kita untuk ini bukan punyamu loh gitu loh. Sehingga ketika engkau bagikan, serahkan lagi kepada Allah dengan dibagikan kepada saudara-saudaramu, itu supaya kita tahu bahwa itu memang kita itu hanya dititipi gitu. Ya. Oke. Kalau lebih jauh lagi berkurban itu kan artinya memotong kurban itu sebenarnya kan kita itu kan ini memotong binatang gitu ya. Memotong binatang itu secara bisa juga secara filosofis artinya sebenarnya memotong sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita gitu loh. Iya, jadi bagaimana kita sama orang lain gitu ya. Kalau misalnya menjadi pejabat, bagaimana bersikap terhadap rakyat gitu kan. Apakah betul-betul mengabdikan kepada rakyat, membantu rakyat, atau justru merugikan rakyat. Nah, sifat-sifat kebinatangan itu dipotong. Makanya Allah berfirman, kurban itu yang diterima Allah itu sebenarnya bukan bentuk binatangnya loh gitu loh. Tapi apa yang diterima Allah dari kurban-kurban kita itu sebenarnya adalah ketakwaan kita itu. Jadi baliknya ke filosofisnya itu ke kejiwaan kita, bahwa kita makin takwa kepada Allah, makin takut kepada Allah. Gitu kira-kira Mas Gilang. Oke, luar biasa sekali dari Kiai ya. Tadi memotong kurban itu juga bisa diartikan memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri. Baik, terima kasih banyak Kiai sudah menyampaikan, sudah jelas sekali tadi Tribuners terkait tata cara sholat Idul Adha, kemudian tata cara berkurban yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Syukron Maksum. Mungkin ada ingin disampaikan terakhir pesan-pesan mungkin kepada seluruh umat Islam yang sekiranya nanti akan merayakan Hari Raya Idul Adha, dan kita juga belum tahu Kiai apakah nanti masih di tengah pandemi atau mungkin sudah berkurang, mungkin yang ingin dipesankan kepada umat Islam di Indonesia seperti apa? Iya, sebenarnya kan begini ya. Pandemi ini salah satu ujian dari Allah untuk Allah itu menguji kita itu sebenarnya secara kejiwaan seperti apa gitu kan. Apakah misalnya nih kemarin kan ibadah kan akhirnya sekarang ini lebih banyak di rumah gitu ya. Harus sendiri gitu kan. Nah, kini menguji kita nih sebenarnya ibadah kita kepada Allah itu dilihat orang atau enggak itu apakah tetap sama gitu. Apakah kita. Nah, yang kedua terus terhadap keadilan terhadap kepedulian sosial kita gitu loh. Bagaimana kita menghadapi semua ini, apakah kepedulian kita tetap kepada sesama. Nah, artinya pada masa ini momen Idul Adha ini adalah momen dari Allah yang kedua. Yang pertama di Idul Fitri, puasa dan Idul Fitri kemarin, yang kedua di Idul Adha ini saatnya kita kembali kepada Allah, kembali secara kejiwaan memperbaiki diri kita, termasuk diiringi juga artinya kalau kita mendekat kepada Allah berarti kita sayang kepada makhluk-makhluk Allah dengan berkurban ini. Jadi kepedulian sosial kita dibangkitkan, kedekatan kita kepada Allah dibangkitkan, kita diarahkan oleh Allah untuk menuju ini. Mudah-mudahan nanti dengan momen ini
dengan momen Idul Adha ini kita semakin baik, semakin betul-betul sesuai dengan tujuan penciptaan Allah ke bumi, yaitu kita ini sebagai khalifah, sebagai pengayom umat manusia, pengayom makhluk Allah semuanya, sehingga mudah-mudahan kita nanti betul-betul mendapatkan ridho dari Allah dan bisa menjadi kebanggaan penciptaan Allah terhadap terhadap kita ini gitu. Jadi kita betul-betul sesuai dengan tujuan akhir diciptakan kita itu, niat untuk ketika kita diciptakan. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita ini semuanya bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini, di dunia bahagia, nanti di akhirat juga kita berbahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Gitu. Amin ya robbal alamin. Baik, Kiai mau doanya semoga seluruh Tribuners yang nantinya atau saat ini sedang menonton tayangan ini itu diberikan kesempatan agar bisa berkurban seperti itu ya Kiai ya. Amin Ya robbal alamin. Baik, terima kasih Kiai Syukron atas waktunya dan juga seluruh penjelasannya mengenai Idul Adha dan tata cara berkurban. Terima kasih, sehat selalu untuk Kiai, sukses selalu dan juga karya-karyanya semakin luar biasa, menulis buku juga semakin banyak dan tadi kalau koreksi, alhamdulillah selain 3 judul buku tadi sudah ada lebih 70 buku yang sudah ada 70 buku. Ya, luar biasa sekali. Ya. Itu baru 3 ya? Baru 3 yang ditambah. Baru 3 dari 70 buku. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Itu tadi Tribuners, perbincangan saya bersama pimpinan Pondok Pesantren Jari Nabi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi, ada Kiai Haji Muhammad Syukron Maksum, Magister Pendidikan. Terima kasih Kiai atas waktunya sekali lagi. Ya, itu tadi Tribuners, perbincangan saya dengan Kiai Haji Muhammad Syukron Maksum, Magister Pendidikan dari pimpinan Pondok Pesantren Jari Nabi di Provinsi Jambi. Kita jumpa lagi dalam program Tribun News on Cam selanjutnya bersama juga narasumber-narasumber yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan Anda dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.